Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sekalian diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk bisa melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang puasa itu adalah menahan dari lapar dan dahaga, sekaligus kita menjaga dari seluruh panca indera kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, puasa ini adalah suatu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah barang tentu puasa ini punya kelebihan, punya keutamaan-keutamaan. Dari beberapa pendapat para ulama, puasa ini punya kelebihan-kelebihan. Yang pertama yaitu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam hal ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa puasa ini merupakan perisai dari siksa api neraka. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-shaumu junnatun lil ibadi min adzabin nar. Puasa itu bisa dijadikan perisai bagi seorang hamba dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jelaslah bahwa hadis yang diceritakan dari Jabir bin Abdullah ini memberikan penjelasan bahwa ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang bisa membentengi kita dari siksa api neraka. Yang ketiga, kelebihan dari puasa adalah puasa itu bisa memberikan syafaat kelak kita di hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr, di mana ketika di akhirat kelak, puasa ini berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, maka perkenankanlah aku untuk memberi syafaat bagi orang yang puasa. Jadi salah satu keutamaan yang dimiliki oleh puasa adalah memberikan syafaat di hari akhir nanti. Yang keempat, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita dari setahun yang lalu. Penjelasan ini
sudah dijelaskan dalam hadis, yang hadis ini sangat populis, yang diceritakan oleh Abi Hurairah, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dosanya akan diampuni setahun yang lalu. Yang kelima, di antara salah satu keutamaan puasa adalah mengekang syahwat. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang berbunyi, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka nikahlah. Andaikan kalian tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat memutuskan syahwat. Yang keenam, yaitu dapat membuka pintu surga rayyan. Jadi di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu rayyan. Pintu rayyan itu hanya mampu dibuka oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa itu nanti diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu rayyan dan masuk ke surga rayyan. Itu di antara salah satu keistimewaan daripada puasa Ramadan. Dan yang terakhir, orang yang puasa itu doanya mustajabah. Dijelaskan dalam satu riwayat bahwa thalathatun la yuraddu du'a. Yang pertama yaitu as-shaimu hatta yaftiru. Yang kedua wal imamul adilu, dan yang ketiga wal madlumu. Bahwa ada 3 golongan, yang golongan ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa hingga sampai orang ini berbuka. Yang kedua adalah imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya, atau dalam bahasa kesehariannya disebut al-mazlum. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh puasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah puasa kita, apa yang kita lakukan hari ini dan sampai selama Ramadan, hikmah itu kita dapatkan sehingga membawa kita nanti keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi dan menjadikan kita lebih baik. Kurang lebihnya demikian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian pada kali ini menjadikan ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.